Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya akan coba melanjutkan terkait pencarian loop invarian dari algoritma iteratif multiply berdasarkan fakta yang sudah kita buat sebelumnya ya di video sebelumnya. Oke, ini versi lebih rapinya gitu ya, faktanya kita sudah dapat ini aja. Tadi selain yang ini sebenarnya ada, ini saya tulis saja supaya memperjelas, tapi sebenarnya nggak ditulis juga nggak masalah. Nih, jadi tadi ada Y0, ada Z0 sebenarnya kan di sini ya di awal ya, sesaat sebelum masuk ke dalam loop. Nah, sementara yang ini adalah formula untuk ketika J-nya lebih dari 0 gitu ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam iterasi, ketika J1, J2, J3, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita coba belajar bagaimana mencari loop invarian tidak dengan menggunakan tabel. Kalau yang dua algoritma sebelumnya di kelas kita kan cari polanya gitu ya, berusaha mencari pola untuk menebak, atau mungkin kalau menebak kesannya asal gitu ya, memprediksi loop invarian itu apa. Nah, kalau sekarang ini agak rumit karena nilai dari variabel yang di iterasi ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tergantung Z, dan itu kemungkinannya tuh bisa, kombinasinya tuh bisa jadi banyak gitu ya. Saya tidak akan menunjukkan di video gitu ya terkait jadi agak rumit kalau kita pakai tabel, tapi saya harap kalian bisa coba dulu pakai tabel, kalian kotret, terus kalian bisa lihat bahwa oh iya ya kalau pakai tabel jadi agak rumit, tidak seperti dua algoritma sebelumnya. Oke, jadi kalau di video ini karena keterbatasan saya hanya akan memperlihatkan langsung, kita nggak usah pakai tabel ya, kita pakai cara lain gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan kita tuh pakai tabel tuh ngapain sih? Sebenarnya kan kita pengen tahu nilai, kan X0-nya udah, kita pengen tahu nilai X1-nya berapa, Y1-nya berapa, Z1-nya berapa gitu kan pada iterasi ke-1 gitu ya. Nah, nilai X1, Y1, dan Z1 sekarang itu tergantung dari nilai Z0. Maka kita akan coba list di sini kalau Z0-nya ganjil gitu ya. Maka berapakah nilai X1 gitu ya. Kalau Z0-nya ganjil, maka nilai X1 sama dengan apa? Nah, ini ya. Kita lihat kita lihat di sini. Oke. X1 sama dengan X0 ditambah dengan Y0 dikali dengan Z0 mod 2 gitu. Ya. Z0 mod 2 itu karena Z0-nya ganjil, maka nilainya berapa? 1 kan ya? Berapapun gitu ya. Kalau Z0-nya ganjil, bilangan ganjil apapun, kalau dimodulus dengan 2 itu hasilnya 1 kan ya, punya sisa 1. Berarti ini adalah X0, X0-nya berapa? X0-nya 0 kan ya? Ini X0-nya 0 nih. Ini X0-nya 0 ditambah dengan Y0 dikali dengan 1 gitu. Atau kita bisa tulis, saya buat kalau yang ganjil ini warnanya merah gitu ya. Maka X1-nya sama dengan berapa tadi? 0 ditambah Y0 berarti Y0 gitu. Gitu. Oke. Dah, X1-nya ketemu, sekarang Y1. Y1 apa? Y1 adalah, kita lihat lagi di bawahnya, ini 2 dikali Y0. Nah, kalau ini nilainya tidak tergantung dari Z gitu ya. Jadi saya langsung tulis saja. Langsung apa? Lebih sederhana gitu ya. Jadi tinggal tulis Y1 sama dengan, aduh maaf ya, tulisan saya keriting begini, Y1. Y1 susah Y1 gitu ya, sama dengan 2 Y0 gitu. Oke. Terakhir Z. Z1 sama dengan katanya Z0 dibagi dengan 2, kemudian kita floorkan. Nah, supaya lebih sederhana gitu ya, supaya saya nanti bisa buat formula, saya pengen si
floor-nya itu dihilangkan gitu. Gimana caranya? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih floor ini dihilangkan gitu ya? Coba kita lihat. Kalau Z0-nya ganjil, kemudian saya bagi 2, itu sama dengan apa sih kalau misalnya floor-nya dihilangkan? Saya akan buat kotetan di bawah. Kalau Z0-nya ganjil ya ini Z0-nya ganjil. Supaya mudah saya pakai angka aja. Kalau ganjil itu apa aja sih angkanya? Kalau ganjil itu kan 1 ya. Terus berapa lagi? 3 gitu ya. Nah, kalau 1/2 gitu ya. Ini kan si Z-nya ganjil ya. Kalau dibagi 2 dengan 2, kemudian saya floorkan kan 1 dibagi 2 itu kan 0,5. Kalau dibulatkan ke bawah kan jadinya hasilnya 0. Nah, kemudian 3. Kalau 3 dibagi 2 itu kan 1,5. Kita floorkan jadi 1. Kemudian satu lagi lah ya, 5 dibagi 2. Kalau kita floorkan kan 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Kalau kita bulatkan ke bawah itu jadi 2 gitu. Nah, kelihatan nggak polanya? Oh, kalau 1 dia dibagi 2 jadi 0. 3 dibagi 2 jadi 1. 5 dibagi 2 itu 2 gitu. Nah, ini kan sebenarnya 0 itu kan sama aja dengan 1 Ini berarti 0 ya. 0 dibagi 2. Yang 3 dibagi 2 kan hasilnya 1 itu sebenarnya sama dengan 2 dibagi 2. Terus ini hasilnya 2 ini kan sama dengan 4 dibagi 2 gitu. Lalu apa hubungannya angka 1 dengan 0, kemudian ini apa hubungannya? Ini kan harusnya gini kan. Kan beda nih, 3 sama 2 kan beda nih gitu ya. Terus 5 sama 4 kan beda nih gitu ya. Tapi ada hubungannya nggak? Mungkin saya coba satu lagi deh. Coba buat lebih panjang. Oke, biar saya bisa ke bawah. Saya coba satu lagi polanya. Nih, habis 5 berapa? Bilangan ganjil 7 kan ya. 7 dibagi 2 itu berapa? 7 dibagi 2 adalah 6 dibagi 2. Ini kan 3. 6 dibagi 2 itu. Nah, ini kan nilainya sama semua ya. Ini sama dengan. Nah, gitu. Kalau kalian lihat polanya, berarti sebenarnya saya bisa tulis begini kan ya. Jadi kan ini 1 sama 0, 3 sama 2, 5 sama 4, 7 sama 6 gitu. Saya bisa tulis begini sebenarnya. 1 dikurangin 1 dibagi 2. 3 dikurangi 1 bagi 2. 5 dikurangi 1 bagi 2. 7 dikurangi 1 dibagi 2 gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan jadi sama nih angkanya nih. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini mana? 3. Ini 3. Ini 5. Ini 5. Ini 7. Ini 7 gitu. Nah, cuman kalau yang paling kiri, itu kan ada floor-nya ya. Yang paling kanan itu tidak ada floor-nya gitu. Jadi saya bisa buat formula dari sana. Oh, berarti kalau yang kuning ini adalah Z0, tadi kan Z0/2 kemudian di floor kan? Ya, berarti yang kuning, ya, kalau yang kuning ini adalah Z0/2, ini Z0/2, ini kan Z0-nya pokoknya ganjil, maka saya bisa dong ganti formulanya jadi kalau yang ini kan ini 1, yang kuning-kuning ini kan Z0. Oh, berarti kalau mau dibuka floor-nya, saya tinggal Z0 minus 1 dibagi 2 gitu. Ya, jadi Z0 dibagi 2 saya tulis di sini. Jadi Z0 dibagi 2 kemudian difloorkan itu sama dengan Z0 minus 1 dibagi 2. Kalau Z0-nya ganjil. Oke. Jadi dengan kotetan itu saya bisa bilang bahwa oke, berarti ini sama dengan Z0 minus 1 dibagi 2 gitu. Gitu ya. Jadi saya punya X1 sama dengan Y0, punya Y1 sama dengan 2Y0, saya punya Z1 sama dengan Z0 minus 1/2 ketika Z0-nya ganjil. Udah sampai situ dulu, saya mau hitung ketika Z0-nya genap. Kita even. Kita kasih warna apa ya? Hijau. Gitu.
Oke, sama seperti tadi. X1-nya adalah X1-nya itu sama dengan ini ya, X0 ditambah Y0 dikali Z0 mod 2. Oke. X0-nya sama 0 juga, kemudian Y0. Nah, yang beda Z0-nya. Sekarang Z0-nya genap. Kalau bilangan genap dimodulus dengan 2 itu hasilnya 0, tidak ada sisanya gitu ya. Berarti ini saya kalikan 0 gitu. Nah, Y0 kalau dikalikan 0, bilangan bulat apapun, bilangan asli ya ini ya, bilangan asli apapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Artinya ini, saya tulis dengan hijau, artinya, mana? Ini, X1 itu sama dengan 0 ketika Z0-nya genap. Oke, selanjutnya Y1. Y1 ini tidak ada hubungannya dengan Z, jadi pasti akan sama persis. Jadi 2Y0 gitu ya. Terakhir ZJ. Nah ini juga sama. ZJ ini saya pengen, bisa nggak ya kalau kita tidak pakai floor gitu. Nah sekarang diganti nih angkanya. Sekarang bukan 135 ya. Karena kan sekarang Z0-nya genap. Berarti misalnya ini 2. Kemudian ini berarti 4. Ini 6. Kan beda ya. Kemudian ini 8 gitu. Ini kan bilangannya genap nih. Kalau 2, 4, 6, 8 coba. 2 dibagi 2 berapa? Ini saya hapus lah ya biar nggak memusingkan. Ini saya hapus dulu. Ini juga memusingkan mungkin ya. Ya sudah, saya hapus saja lah ya. Saya tulis ulang. Oke, jadi misalnya 2 dibagi 2 diflorkan. Karena kan ininya Z0-nya ya. Z0, tapi Z0 ketika genap. Kemudian 4 dibagi 2 gitu ya. Kemudian 6 dibagi 2. 8 dibagi 2 dan seterusnya. Nah ini hasilnya berapa? 1. Ini hasilnya 2. Ini hasilnya 3. Satu lagi lah ya. 8 dibagi 2 diflorkan. Ini sama dengan 4 gitu. Nah kalau kalian lihat ya sebenarnya floor itu jadi nggak ngaruh kalau Z0-nya bilangan genap, ya nggak? Tidak ada yang perlu dibulatkan gitu karena hasilnya sudah bulat pasti. Ya, bilangan genap dibagi dengan 2 hasilnya pasti bulat, nggak koma-koma gitu. Floor itu dibutuhkan ketika hasilnya kan desimal gitu ya. Jadi misalnya 3,5, oh kita bulatkan ke bawah jadi 3 gitu. 7,5, oh dibulatkan ke bawah jadi 7 gitu kan ya. Tapi kalau hasilnya bulat 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Ya, semua bilangan genap kalau dibagi 2 pasti hasilnya bulat sehingga sebenarnya tidak perlu pembulatan mau ke bawah ke atas tidak ya. Jadi ini sebenarnya sama aja kalau saya tulis 2 dibagi 2, ini adalah 4 dibagi 2 gitu ya, 6 dibagi 2, ini 8 bagi 2 gitu. Jadi kalau genap lebih gampang, tinggal dibuka aja si floor-nya gitu karena hasilnya pasti akan sama aja. Oke. Jadi di sini lebih gampang, saya bisa tulis bahwa Z1 ketika Z0-nya genap itu adalah Z0 dibagi dengan 2. Jadi floor-nya saya bisa buang begitu saja. Udah ya, sekarang saya udah punya X1, saya udah punya Y1, saya punya Z1, baik itu ketika Z0-nya ganjil maupun ketika Z0-nya genap. Nah terus harus ngapain? Nah kalau misalnya pakai tabel, kita kan harus nyari X2 gitu ya. Ya kan? Saya cari iterasi kedua, kemudian saya cari iterasi ketiga, kemudian saya dapatkan polanya. Tapi kalau di sini kan ini ngitung X1 ketika Z0-nya ganjil dan ketika Z0 genap aja udah panjang gitu X, Y, Z-nya gitu. Tadi ini kita udah berapa menit nih ya. Jadi bisa nggak ya kita cari polanya langsung aja nih, udah baru iterasi ke-1 adalah kita cari polanya aja gitu ya. Nah, kalau lihat polanya di sini kan biasanya kan kita lihat ya, oh X1 kalau X0 tuh 0. Kalau X1 ya 0, tapi itu kalau ganjil, kalau genap 0 gitu. Terus Y1, kalau Y1 gampang lah ya 2 ya 0. Tapi misalnya Z1 ini beda lagi karena untuk ganjil dan genap. Nah, jadi kita coba cari loop invariannya tidak dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi cara lainnya adalah kira-kira nih ya, kita lihat ujungnya nanti ketika correctness proof itu tuh kita tuh mau membuktikan apa sih gitu ya. Kalau kalian lihat ketika nanti di correctness proof itu kan kita mau membuktikan bahwa, oke kita lihat di sini, bahwa yang dikembalikan oleh
algoritma yaitu X di sini, ketutupan. X di sini itu harusnya nilainya sama dengan sih nggak kelihatan ya ini mouse kalau pakai mana sih? Mana ini. Nah ini. Jadi si X itu at the end of the day, di akhirnya nanti itu harusnya kan dia dianggap akan benar kalau mengembalikan Y kali Z gitu. Jadi terus di bawah sini ya. Bahwa pengennya warna apa nih? Pengennya gitu ya. Nanti XT yang merupakan return dari algoritma yang sudah kita buat, itu kan pengennya nanti sama dengan Y0 Z0 gitu kan ya. Hasil perkalian dari Y kali Z saat posisi input gitu pertama kali kan jadinya Y0 Z0. Ya. Oke ya. Jadi saya mau coba gitu ya. Ketika prosesnya apakah sebenarnya nilainya itu ketika iterasi ke-1 itu sebenarnya dia Y0 kali Z0 juga gitu. Y1 kali Z1 juga, iterasi kedua itu sebenarnya YZ juga, iterasi ketiga itu YZ, terakhirnya nanti emang YZ juga gitu ya. Nah, makanya saya coba di bagian yang ganjil ini sih, nah yang envelope kemarin itu beneran apa? Kita mencoba menebak atau memprediksi gitu ya. Kita akan lihat, coba kalau gitu, saya pengen tahu nih, kalau Y1-nya dikalikan Z1, itu tuh apa sih? Polanya bisa ada polanya nggak sih? Ini juga sama, Y1 kali Z1 gitu ya. Polanya apa sih gitu ya? Kira-kira begitulah ya. Oke, sekarang kita coba yang ini. Nah, kalau Y1 Z1 ketika Z0-nya apa tadi ganjil, maka kita ikutin yang di sini bahwa Y1-nya 2 kali Y0, kemudian Z1-nya Z0 minus 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini kira-kira tujuan tadi kenapa si for-nya dibuang. Nah, ini kan 2-nya bisa saya buang ya. 2-nya bisa saya buang. Jadi jadinya Y1 kali Z1 sama dengan Y0 Z0 minus 1 gitu ya. Y1 Z1 sama dengan Y0 kali Z0 minus Y0. Gitu ya. Ini saya berusaha detail gitu. Pelan-pelan. Ini saya hapus dulu. Dah, kita dapat ini gitu ya. Tapi kan kalau kalian lihat ya, nih. Saya dapat pola yang ini, yang Y0 Z0 tuh di kotretan saya ini. Ini kan ya, ada Y0 Z0 ya sama ya. Aduh. Wah, sama nih gitu ya. Coba kita buat Y0 Z0 berada di ruas kanan seperti persamaan yang ingin kita buktikan ini gitu ya. Yang tujuannya kan pengennya begini gitu ya. Kita buat Y0 Z0-nya di ruas kanan. Oh, ini memang sudah di ruas kanan gitu ya. Tapi kan ada Y0 di sini. Ada Y0 di sini ya. Jadi saya pindahkan saja Y0 yang ini ke ruas kiri gitu. Jadinya kan jadi Y0 ditambah Y1 Z1 sama dengan Y0 Z0 gitu. Oke. Dah, saya tulis begitu aja dulu. Oke, ini saya tulis begini saja dulu. Oke. Dah, sekarang kita beranjak ke yang genap berarti ya. Yang genap juga sama. Saya mau hitung, saya mau coba Y1 kali Z1-nya, tapi yang genap. Z1 sama dengan, lihat Y1-nya sama 2Y0, tapi Z1-nya agak beda, yaitu Z0 per 2 gitu ya. Tidak ada minus 1-nya. Ini dicoret. Salah. Nih, berarti Y1 Z1-nya sama dengan Y0 kali Z0. Nah, Y0 kali Z0-nya udah langsung kelihatan gini kan ya. Wah, ini nemu nih polanya nih sama dengan yang kita coba rancang gitu ya. Berarti ini saya kasih warna hijau.
Ini kotaknya yang ini. Nah, kalau kita lihat baik yang ganjil maupun genap, Y0 Z0-nya udah oke tuh ya, ada di ruas sebelah kanan gitu. Tapi sebelah kirinya kan beda gitu ya. Y1 Z1, Y0 plus Y1 Z1 gitu ya. Padahal pengennya kan di sebelah kirinya itu harusnya ada apa ya? Ini mengandung variabel X gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada variabel X-nya gitu sebelah di ruas kirinya. Kita lihat satu-satu lagi, yang merah ya, yang ganjil. Bisa nggak sih ini ditambahin X gitu loh di sebelah kirinya supaya nanti ya kalau misalnya kita buktikan mungkin aja nanti terakhirnya bentuknya jadi seperti yang kita harapkan ini gitu ya. Oke, nah kita lihat di atas ini. Ini X1-nya tuh apa sih kalau yang ada X-nya gitu ya. Ini kan ada nih X1 sama dengan Y0 gitu. Kita lihat lagi di bawah. X1 sama dengan Y0. Oh, ya udah nih Y0 ini kita ubah aja jadi X1 gitu kan sama aja nilainya. Ya. Jadi alih-alih pakai Y0 yang tidak ada hubungannya sama X, saya ganti saja jadi X1 karena X1 sama dengan Y0 ketika Z0 ganjil ditambah nah Y1 Z1 sama dengan Y0 Z0 gitu. Jadi lumayan tuh X-nya ada X-nya muncul gitu di sebelah kiri walaupun loh tapi ini kan ada Y1 Z1 ya biarin aja nanti yang penting ada unsur X-nya gitu. Ya karena harus nanti pengennya beginilah gitu. Nah sekarang yang ini gimana nih? Yang hijau, yang apa genap gitu. Itu kan hanya Y1 Z1 saja gitu. Boleh nggak kita tambahin X1 ditambah Y1 Z1 gitu kan sama dengan Y0 Z0. Nah nggak tahu, kita cek dulu di yang hijau di atas, kita lihat X1. X gitu ya, unsur X ya. Nah ketemu kan ya, ini nih. Ternyata unsur X-nya, X1-nya itu sama dengan 0 gitu. Ya udah kalau X1-nya sama dengan 0, berarti kita bisa dengan mudahnya gitu ya, menyamakan dengan yang di sebelah kiri, yaitu X1 ditambah Y1 Z1 sama dengan Y0 Z0 gitu. Kenapa? Karena X1-nya 0 kan nggak ngaruh. Mau X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 terus ditambah Y1 Z1 sama Y0 Z0 itu tidak akan mengubah nilai yang sebelumnya karena X1-nya sama dengan 0 ketika Z0-nya genap. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini persamaan ketika Z0-nya genap dengan ketika Z0 ganjil itu jadi sama sekarang. Ya. Nah, tadi karena saya males mau nyobain yang X2, kemudian X2 Y2 Z2, terus X3 Y3 Z3, pokoknya iterasi-iterasi selanjutnya karena panjang begini, ya udahlah saya bikin kesimpulan ini aja, kesimpulan cepat gitu ya, bahwa loop invariannya ikutin yang ini aja lah gitu. Nanti kan tinggal kita buktikan. Bisa jadi loop invarian kita salah gitu ya. Tapi kan nanti kita akan buktikan dengan induksi apakah bisa begitu gitu ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya cuman X1 kan gini kan ya. Jadinya gini, X1 tambah Y1 Z1 sama dengan Y0 Z0 gitu kan ya. Polanya kan begitu gitu ya, baik ganjil maupun genap. Nah, tapi karena saya males, udahlah saya nggak usah nyobain yang 2, 3, 4, 5. Jadi saya buat aja lah dia asumsi dia berlaku untuk J semuanya gitu ya. Z, J sama dengan gitu ya. Karena kalau loop invarian dia harus berlaku untuk J-nya ketika sesaat sebelum masuk loop J-nya 0, sesaat ketika masuk loop 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi untuk J ini kita ya predik aja lah gitu ya. Untuk J lebih dari sama dengan 0 maka berlaku. Saya mau coba loop invariannya begini aja lah gitu. Yang penting ganjil sama genapnya itu formulanya cuma satu gitu. Enggak kalau if ganjil begini loop invariannya, kalau genap begitu gitu ya loop invariannya enggak. Setidaknya saya udah dapat nih satu formula yang bisa hopefully dia merepresentasikan loop invarian baik Z-nya ketika Z-nya ganjil maupun Z-nya genap. Oke, nanti tinggal kita buktikan apakah loop invarian ini memang benar dengan menggunakan induksi di video selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih yang sudah bertahan memperhatikan sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, selamat pagi semuanya.